Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jafar Tamin Hakimuddin, jurusan Sejarah Peradaban Islam dari kelas B, akan menyampaikan sebuah artikel review yang berjudul Diplomasi RI di Mesir dan negara-negara Arab pada tahun 1947. Jadi setelah saya baca-baca dari artikel tersebut yang berjudul Diplomasi RI di Mesir dan negara-negara Arab pada tahun 1947, itu ternyata diplomasi RI itu untuk mencari pengakuan kemerdekaan negara Indonesia itu ada banyak faktor pendukung dan penghambatnya gitu. Ketika RI melaksanakan atau melakukan diplomasi RI terutama di Mesir gitu, secara de facto dan de jure. Jadi pada saat itu pun juga dari faktor pendukungnya itu diplomasi RI ini mendapat dukungan dari Sekjen Liga Arab yang bernama Abdurrahman Azam Pasha, yang pada saat itu mendukung bahwa adanya pengakuan RI gitu. Kemudian juga ada dari negara Arab lainnya seperti dari Syria yang bernama Faris Al-Khoury, kalau nggak salah itu. Jadi beliau Faris Al-Khoury ini mendukung kemerdekaan RI ini untuk terbebas dari kolonialisme dan imperialisme yang dimasukkan dalam sidang PBB gitu. Dan beliau memikirkan masalah diplomasi untuk kemerdekaan dari RI ini cukup begitu besar gitu. Dan mungkin ada faktor dari penghambatnya itu adalah tidak terlepas dari pihak Belanda, kedutaan dari pihak Belanda yang mendapatkan kewenangan dari Sekutu untuk menjadi duta di Mesir gitu. Jadi pemerintahan Belanda juga mengirimkan kedutaannya yang sebenarnya memiliki tujuan untuk menggagalkan atau mengganggu gitu diplomasi RI dengan Mesir. Jadi pada saat itu kedutaan besar Belanda ini menghasut gitu bahwa diplomat RI ini adalah kolaborator dari Jepang gitu, bahasanya seperti itu. Dan menghasut bahwa sebenarnya jangan dibantulah gitu, bahwa Indonesia itu jangan dibantu untuk diberikan pengakuan kemerdekaan RI gitu. Tapi sebenarnya hasutan dari Belanda ini dipatahkan karena ada salah satu dari orang Indonesia gitu yang pernah belajar di Universitas Al-Azhar gitu pada saat setelah Perang Dunia I, yang bernama siapa itu? Syekh Ismail Muhammad Al-Jawi, yang pada saat itu menariknya adalah beliau ini mendirikan sebuah riwak Jawi atau disebut juga sebagai asrama Jawa gitu pada saat beliau berada di universitas di Kairo gitu. Dan karena adanya pernyataan tersebut bahwa ditepislah gitu hasutan dari Belanda itu, jadi tidak diikuti gitu oleh Mesir. Kemudian juga pada saat setelah keberhasilan dari pengakuan Mesir, pengakuan kemerdekaan
RI gitu pada tanggal apa berapa ya, 23 Maret tahun 1946 ya. Dan itu juga ternyata Belanda itu masih berusaha untuk menggagalkan pengakuan tersebut dengan cara mengirimkan kaki tangannya. Dan menariknya ini ada kaki tangannya itu berasal dari orang Indonesia yang bernama Salim Al-Atas gitu, untuk dikirimkan bersama dengan diplomasi RI gitu. Tapi juga dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Salim Al-Atas itu dijadikan juga sebagai duta dari Belanda gitu. Tapi ya begitulah. Tapi ternyata dalam usaha tersebut Salim Al-Atas pun diusir gitu dalam sidangnya. Dan setelah pengakuan dari kemerdekaan RI dari Mesir itu, eh, berlangsung juga adanya perjanjian persahabatan gitu antara Republik Indonesia dengan Mesir yang dinamakan perjanjian persahabatan. Perjanjian persahabatannya itu adanya mungkin perjanjian dari politik gitu, dan juga perdagangan gitu, dan perjanjian yang lainnya. Yang perjanjian ini itu diresmikan pada tanggal 10 Juni tahun 1947 ya. Dan itu di perjanjian tersebut dilaksanakan bersama itu ya, yang yang tadi Abdurrahman Azam Pasha dari Mesir, dan dari pihak Republik Indonesia-nya ialah Haji Agus Salim ya. Dan setelah perjanjian itu ditandatangani gitu pada tanggal 10 Juni 1946, langsunglah bahwa Haji Agus Salim untuk mengutus berita ini, naskahnya ini dikirim ke Presiden Soekarno, yang pada saat itu kan Haji Agus Salim itu berada di negara Arab gitu. Nah, mengirimkan naskahnya ini ke Soekarno ini melalui utusan dari Abdurrahman Baswedan gitu, untuk segera langsung mengirimkannya kepada Soekarno. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia ini sedang melawan serangan dari ultimatum Belanda gitu. Dan oh iya, ada yang terlewat. Jadi sebenarnya kenapa Mesir ini ingin mengakui kemerdekaan RI gitu? Karena menurut yang saya baca dari artikel tersebut itu ada latar belakang yang melatar belakangi Mesir mengakui kemerdekaan RI, karena dilatar belakangi oleh apa ya namanya tuh, pengakuan negara, bukan khilafah gitu, khilafah dari Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1946. Nah, si Mesir ini tuh ingin mengisi kekosongan tersebut gitu, karena pada saat sebelumnya ini kekuasaan Turki ini telah membantu beberapa negara Muslim yang lainnya gitu, dan bersatu ya. Mungkin segitu dari saya review artikel tersebut ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.